Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LIC, Lentera Ilmu Channel, yang membahas berbagai macam ilmu kehidupan. Namun, sebelum videonya dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai notifikasi. Apabila saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Sobat LEC yang beriman. Syaitan adalah makhluk ciptaan Allah yang akan menyesatkan manusia hingga berakhirnya dunia ini. Dengan menyesatkan manusia, syaitan akan memiliki teman ketika nanti sudah datang masanya hari pembalasan bagi umat manusia yang di masa hidupnya selalu melakukan kemaksiatan, mengerjakan keburukan, dan tidak melakukan atau lalai atas kewajiban yang sudah diperintah Allah Jalla Jalaluh. Sampai kapanpun, syaitan tidak akan pernah berhenti untuk berusaha menyesatkan umat manusia. Karena itu sudah janji syaitan untuk selalu menyesatkan umat manusia yang Allah telah abadikan dalam Al-Quran. Iblis berkata, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Al-A'raf ayat 16-17. Tipu daya yang setan lakukan untuk menjerumuskan umat manusia dengan berbagai macam cara, terkadang yang menurut kita baik itu hanya bisikan setan belaka. Seperti kisah yang satu ini, seorang murid yang dikerjain oleh setan dengan tipuan surga hayalan. Mau tahu kisahnya? Tonton videonya hingga akhir. Dan sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel dakwah kami. Ada seorang murid yang ditipu oleh syaitan. Biasanya murid itu mengikuti pengajian setelah maghrib yang diadakan oleh gurunya. Dalam pengajian itu, gurunya memberikan tarbiyah, tausiah kepada mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Mengetahui hal itu, syaitan merasa iri dan merencanakan tipuan supaya murid itu tidak mengikuti pengajian gurunya di waktu itu, agar murid itu semakin jauh dari Allah Jalla Jalaluh. Dan syaitan itu pun melakukan tipuannya kepada murid itu dengan cara muncul di hadapannya dan berkata, "Hei, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu. Allah telah mengizinkanmu untuk melihat surga meskipun kamu masih berada di dunia. Namun, aku akan datang di waktu maghrib untuk membawamu ke surga hingga nanti kita kembali setelah Isya. Apakah kamu mau penuhi panggilan Allah untuk melihat surga?" Murid itu pun tidak tahu bahwa yang mengaku malaikat itu adalah syaitan. Dan murid itu pun tidak menyadari bahwa di waktu maghrib itu seharusnya dia belajar dan mengikuti pengajian gurunya. Murid itu pun menjawab, "Beruntung sekali aku dibawamu masuk ke dalam surga." Lalu syaitan itu pun membawanya. Dia membuat tipuan di depan matanya seakan-akan ada sungai-sungai dan pohon-pohon yang indah. Padahal itu tidak ada. Dia hanya melihat khayalan yang dibuat syaitan yang menurutnya itu surga. Dan murid itu pun tidak hadir dalam pengajian gurunya. Gurunya pun memperhatikan mengapa dia tidak hadir. 1 hari, 2 hari, 3 hari, muridnya pun belum hadir. Gurunya pun bertanya kepada murid itu, "Mengapa kau tidak hadir di pengajianku?" Dia pun menjawab, "Ada sebuah urusan yang tidak bisa saya sampaikan." "Katakanlah, aku ini gurumu. Katakanlah, sampaikan kepadaku." Dia pun berkata, "Apa guru akan menjaga rahasiaku ini?" "Tentu," jawab gurunya itu. Maka murid itu menerangkan dan berkata,
Allah telah memuliakan aku. Ada malaikat yang datang kepadaku dan membawaku ke dalam syurga di waktu setelah maghrib. Aku duduk di syurga sampai setelah waktu isya aku dikembalikan ke rumahku. Gurunya pun mengerti bahwa muridnya itu sedang dikerjain oleh syaitan, dan beliau berkata, "Saya sebagai gurumu, saya ingin mengatakan kepadamu satu hal." "Apa itu wahai guru?" jawab muridnya itu. Gurunya pun berkata, "Jika dia datang malam ini dan dia membawamu ke dalam surga, jangan mau apabila disuruh pulang ke rumahmu lagi. Bilang padanya, orang yang masuk surga tidak akan pernah keluar lagi. Tetaplah duduk di surga meski dia memaksamu keluar. Jangan mau, kalau memang kamu menganggap aku sebagai gurumu, tetaplah duduk di tempatmu." Murid itu pun menyanggupinya. Maka seperti biasanya setan itu pun membawanya ke dalam surga hayalan. Setelah isya, setan itu pun berkata, "Ayo pulang, sudah waktunya kamu pulang ke rumahmu." Murid itu pun menjawab, "Tidak." "Kenapa tidak mau pulang?" Murid itu pun menjawab, "Orang yang telah masuk surga tidak akan keluar lagi." Lalu setan itu pun berkata, "Sudah ada janji di antara kita. Allah hanya memperlihatkan surga sebentar saja. Nanti kalau kamu sudah mati, kamu akan selamanya di surga." Dia pun menjawab, "Aku tetap tidak mau keluar, karena ini perintah guruku." "Memangnya siapa gurumu? Kamu harus keluar." Murid itu pun menjawab, "Tidak, aku tetap tidak mau keluar." Syaitan itu pun tidak mampu membujuknya keluar, dan dia pun meninggalkan murid itu di surga hayalannya. Setelah setan itu pun pergi, murid itu tetap duduk hingga sudah nampak cahaya di pagi hari. Tiba-tiba bukan surga yang dia tempati, namun tempat sampah yang dia duduki. Murid itu pun kaget karena bau busuk kotoran yang dia kira surga. Setelah itu, murid itu pun pergi menemui gurunya dan meminta maaf, serta akan mengikuti lagi pengajian gurunya. Dari kisah ini, kita harus berhati-hati dengan tipu daya setan. Apabila ada seseorang yang terbang di udara, berjalan di atas air, dan sampai di Mekah hanya dalam satu malam, ketahuilah, burung pun bisa melambung tinggi di udara. Ikan-ikan pun menyelam di dalam air. Setan pun bisa sampai dari timur ke barat hanya dalam sekejap mata. Patokan karomah yang sebenarnya bukan hal-hal yang dianggap kita luar biasa. Namun patokan karomah yang sebenarnya adalah istiqomah dalam hal-hal kebaikan. Istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan yang menjauhkan kita dari ridha Allah Jalla Jalaluh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, karomah yang sebenar-benarnya adalah istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memuliakan seorang hamba dengan suatu karamah yang paling besar kecuali dengan memberinya taufik untuk tetap melaksanakan apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, yaitu kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Memang tidak dipungkiri ada wali-wali yang Allah Jalla Jalaluh pilih dengan karamah yang membuat mata kita tercengang. Namun tidak semuanya orang yang memiliki kesaktian itu adalah waliullah. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu waliullah atau bukan? Kita timbang dengan timbangan syariat. Apabila istiqomah dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, mungkin memang dia waliullah. Namun sebaliknya, apabila kesehariannya meninggalkan sholat, bermaksiat kepada Allah, maka jangan ragu lagi, dia hanya penipu dan bisa saja dia syaitan yang ingin menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Karena Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia sepanjang masa di muka bumi, dijamin masuk surga, dan mukjizatnya paling besar, beliau tidak meninggalkan sholat, apalagi orang-orang yang mengaku wali namun tidak sholat. Apabila ada kritik dan saran, kami harapkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya Sobat LEC yang beriman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.